Baik, perkenalkan nama saya Nazri Ashifa Fuadi dengan NIM belakang 082. Kali ini saya akan menjelaskan tentang integrasi nilai-nilai Pancasila dalam penguatan pendidikan karakter mahasiswa. Untuk latar belakangnya sendiri, yakni Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memuat nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Di tingkat perguruan tinggi, integrasi nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk membantu mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter, beretika, dan berjiwa nasionalis. Penguatan pendidikan karakter menjadi kunci dalam mencetak generasi muda yang memiliki integritas, semangat kebangsaan, dan kepedulian sosial. Nilai Pancasila yang dapat diintegrasikan antara lain yakni 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, yang pertama yakni saya akan menjelaskan sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Integritas yang bisa didapat yakni yang pertama yakni spiritualitas dan religiulitas. Maksudnya dari ini yakni mahasiswa dikembangkan untuk memiliki kesadaran spiritual yang kuat, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, serta memahami bahwa setiap tindakan memiliki dimensi transendental dan pertanggungjawaban moral. Yang kedua yakni toleransi beragama. Maksudnya dari toleransi beragama ini yakni menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan, tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan mampu hidup berdampingan secara damai dengan memeluk agama lain. Ini sangat penting dalam konteks keberagamaan Indonesia. Yang ketiga yakni etika dan moral universal. Maksudnya dari ini yakni mengembangkan nilai-nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan integritas yang bersumber dari ajaran agama sebagai landasan dalam berperilaku akademik maupun sosial. Yang kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama yakni empati dan kepedulian sosial. Maksudnya yakni mengembangkan kepekaan terhadap penderitaan orang lain, memiliki rasa solidaritas, dan terdorong untuk membantu sesama yang membutuhkan. Yang kedua yakni penghormatan terhadap HAM, memahami dan menghargai hak asasi manusia, baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Mahasiswa dilatih untuk tidak melanggar hak orang lain dalam bentuk apapun. Yang ketiga yakni keadilan dan anti diskriminasi, bersikap adil dalam setiap interaksi, tidak melakukan perundungan atau bullying, dan aktif melawan ketidakadilan yang terjadi di lingkungan kampus maupun masyarakat. Selanjutnya yakni sila ketiga yakni persatuan Indonesia. Poin pertama yakni nasionalisme dan cinta tanah air, memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, mencintai produk dalam negeri, melestarikan budaya lokal, dan siap membela kepentingan bangsa. Yang kedua yakni kesadaran kebinekaan, menghargai keberagaman suku, budaya, bahasa, tradisi sebagai kekayaan bangsa. Mahasiswa memahami semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebagai slogan tetapi sebagai cara hidup. Yang ketiga yakni semangat persatuan, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan, menghindari sikap primordialisme, etnosentrisme, dan separatisme. Yang selanjutnya sila keempat yang dapat diintegrasikan yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni yang pertama kepemimpinan yang bijaksana, mengembangkan jiwa kepemimpinan yang melayani, servant leadership, mengutamakan kepentingan bersama dan mengambil keputusan berdasarkan hikmat kebijaksanaan bukan kepentingan pribadi. Yang kedua yakni menghargai pendapat, seperti menerima kritik dengan lapang dada, tidak bersikap defensif, mampu berdebat secara sehat tanpa menurunkan harkat orang lain. Yang ketiga yakni kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, berani menyampaikan aspirasi dan kritik yang membangun, namun tetap menghormati pendapat yang berbeda dan tidak melanggar hak orang lain. Selanjutnya yakni sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dapat diintegrasikan yakni yang pertama kepedulian terhadap ketimpangan sosial,
memiliki kesadaran kritis terhadap kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang terjadi di masyarakat, serta terdorong untuk berkontribusi menguranginya. Yang kedua yakni etos kerja dan produktivitas, bekerja keras, disiplin, dan produktif dalam menuntut ilmu maupun berkarya, tidak malas atau menggantungkan diri pada orang lain. Yang ketiga yakni tanggung jawab sosial, mahasiswa dari keluarga mampu memiliki kesadaran untuk membantu teman yang kurang beruntung, misalnya melalui berbagai catatan, memberikan bimbingan belajar atau program beasiswa. Yang selanjutnya yakni strategi integrasi Pancasila dalam pendidikan karakter mahasiswa. Ada dua, yakni strategi pembelajaran di kelas dan strategi pembelajaran di luar kelas. Kita akan membahas strategi pembelajaran di kelas terlebih dahulu. Yang pertama yakni ada diskusi reflektif, yakni memfasilitasi dialog kritis di mana mahasiswa dapat merefleksikan pengalaman pribadi, nilai-nilai yang dianut, dan bagaimana mengintegrasikan dengan Pancasila. Dosen berperan sebagai fasilitator bukan indoktrinator. Yang kedua yakni pembelajaran berbasis narasi, yakni menggunakan kisah-kisah inspiratif tokoh nasional atau tokoh-tokoh lokal yang mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka, seperti storytelling yang lebih baik efektif dalam membentuk karakter dibandingkan ceramah teoritis. Yang terakhir yakni debat konstruktif, maksudnya yakni melatih mahasiswa untuk berdebat dengan menghormati perbedaan pendapat, menggunakan argumentasi rasional, dan mencapai sintesis yang konstruktif sesuai dengan nilai sila keempat. Yang strategi yang kedua yakni strategi pembelajaran di luar kelas. Yang pertama ada program pertukaran budaya, mengadakan student exchange antar daerah, dialog lintas agama, atau festival budaya yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai latar belakang untuk memperkuat persatuan dalam keberagaman. Yang kedua yakni magang sosial, mahasiswa magang di LSM atau yayasan sosial atau lembaga pemerintah yang fokus pada isu-isu sosial untuk memahami langsung permasalahan ketimpangan dan ketidakadilan. Yang ketiga yakni field trip edukatif, yakni kunjungan ke museum nasional, situs bersejarah perjuangan kemerdekaan, daerah konflik yang telah damai, atau komunitas multikultural untuk memberikan pengalaman langsung tentang nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya yakni dampak dan manfaat integrasi nilai Pancasila. Yang pertama, mahasiswa berkarakter kuat atau membentuk mahasiswa berkarakter kuat, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua yakni meningkatkan jiwa nasionalisme dan kesadaran akan keberagaman. Yang ketiga yakni menumbuhkan etika sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat mendorong kemandirian dan integritas moral dalam kehidupan akademik dan profesional. Yang selanjutnya yakni kesimpulan, integrasi nilai Pancasila dalam penguatan pendidikan karakter mahasiswa merupakan upaya strategis untuk mencetak generasi muda yang unggul, berkarakter, dan berjiwa kebangsaan. Melalui pembelajaran kegiatan kampus serta keteladanan, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi fondasi utama dalam membangun kepribadian mahasiswa yang utuh dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.